memejamkan mata, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Sampai di pagi yang indah ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu akan mengikuti ibadah dan kegiatan sekolah minggu yang masih kami ikuti secara virtual. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberikan kesehatan kepada kami. Berkatilah kami Tuhan, berkatilah anak-anak sekolah minggumu yang pada saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, berkatilah ibadah kami, berkatilah kegiatan kami pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya kepadamu ya Tuhan, meski kami beribadah memuji nama Tuhan dari rumah kami masing-masing, kami percaya bahwa Engkau akan senantiasa memberkati kami. Bapa di surga, kami berdoa kehadirat-Mu, segeralah pulihkan negeri kami ya Tuhan, agar kami dapat kembali berjumpa kembali anak-anak sekolah minggu dengan guru-guru sekolah minggu di rumah-Mu yang kudus. Ampuni Tuhan segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima kasih yang akan Engkau berikan kepada kami. Terimalah doa kami ini ya Tuhan, yang kami panjatkan hanya melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu, mari kita bersama-sama menyebutkan hukum atau titah Tuhan yang keempat dengan maksudnya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaknya kita menganggap itu kudus, dan hendaknya kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita berdoa untuk memohon pengampunan dari Tuhan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak, sekarang kita akan membaca ayat bulan kita di minggu pertama di bulan Mei, yang terambil dari Titus 3 ayat 5. Mari kita baca bersama-sama. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Dihafalkan ya anak-anak. Anak-anak, mari kita mengaku iman percaya kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa,
yang maha kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Salam anak-anak, selamat pagi. Kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita buka Alkitab kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami, kuduskanlah kami. Berikanlah Roh Kudus-Mu agar kami mengerti kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari anak-anak, kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-15 sampai dengan 19. Kita membacanya bersama-sama. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, Petrus seorang yang spontan, suka meledak-ledak, sangat bersemangat. Terkadang tanpa berpikir panjang, ia pernah langsung menceburkan diri ke danau ketika melihat Yesus berjalan di atas air.
Ia pernah secara terang-terangan mengatakan kepada Yesus bahwa ia rela dipenjara demi mengikut Yesus. Namun ia juga pernah langsung menyangkal tidak mengenal Yesus ketika seorang ibu bertanya pada saat Yesus ditangkap. Dia mengatakan bahwa ia adalah salah satu seorang pengikut Yesus. Dan Petrus juga pernah meninggalkan murid-murid yang lainnya dan kembali menjadi penjala ikan setelah Yesus ditangkap dan disalibkan. Anak-anak sekolah minggu, kali ini Yesus memberi pertanyaan kepada Petrus, bahkan sampai 3 kali. Apakah pertanyaan itu? Apakah engkau mengasihi aku? Orang sangat mudah mengatakan, aku mengasihi engkau. Seorang anak juga sangat gampang mengatakan, aku mengasihi mama. Namun ia sering membantah kata-kata orang tuanya. Katanya, ia mengasihi adiknya, tetapi ia justru sering tidak menjaga adiknya. Katanya, ia mengasihi teman-temannya, tetapi ia sering menyakiti hati teman-temannya. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak orang yang membuat berbagai alasan untuk berbuat kasih. Ada yang mau berbuat kasih karena ada hubungan saudara. Namun bila tidak ada hubungan saudara, ia tidak mau menolong atau memberi bantuan. Ada orang yang berbuat kasih karena kepentingan. Misalnya, ia bersedia menolong seseorang karena ada sesuatu yang diharapkan dari perbuatannya itu. Namun, Yesus tidak demikian. Yesus tidak mengharapkan sikap yang demikian. Yesus menginginkan kasih yang murni dan tulus dari Petrus. Petrus telah dipilih Tuhan menjadi muridnya supaya mengerjakan apa yang dikehendaki Yesus, yakni menggembalakan domba-dombanya. Bahwa Petrus harus memberikan nyawanya supaya domba gembalaannya aman dari binatang-binatang buas. Anak-anak sekolah minggu, domba-domba yang dimaksud Yesus adalah orang-orang yang percaya. Nah, sekarang apakah anak-anak sekolah minggu juga mengasihi Yesus? Tentu jawaban kita adalah ya, saya sangat mengasihi Yesus. Kita mengasihi Yesus sebab Yesus juga mengasihi kita. Ia mengasihi kita bukan untuk sesuatu yang ia dapatkan atau terima dari kita. Ia mengasihi kita dengan memberikan dirinya sebagai tebusan dosa manusia, supaya kita beroleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Ia mau mengasihi anak-anak sekolah minggu dan menjadi sahabat bagi anak-anak sekolah minggu. Yesus mengatakan, ikutlah aku. Yesus mengatakan, supaya kita mengikut Dia, karena dengan mengikut Dia kita akan selamat, bersukacita dan bahagia.
Karena itu, anak-anak sekolah minggu, mari kita mengasihi Tuhan dan mengikuti Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau sangat mengasihi kami. Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap akal budi kami, dengan segenap kekuatan kami. Kami mau mengikut Tuhan. Kami mau mengikut Yesus Juru Selamat kami. Berkatilah Tuhan anak-anak sekolah minggumu menjadi anak-anak yang setia mengikut Tuhan dan mengasihi Tuhan. Berkati mereka, berikan kepintaran, kebijaksanaan, hikmat dari Tuhan. Dan berkati juga orang tua dari anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelumnya, siapkan dulu persembahannya di tangan manis, sambil kita bernyanyi lagu Anak Kesayangan. Ayo anak-anak. Mari anak-anak, kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat